Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Bu Lis, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, meskipun ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya ini, Pak. Oh, ada masalah, nggih, Bu. Barangkali saya bisa bantu jenengan. Boleh, Pak. Tapi ini mengganggu waktu jenengan nggak ya, Pak? Oh, tidak, Bu. Kebetulan jam pelajaran keempat dan kelima ini saya kosong, Bu. Oh ya, Pak. Terima kasih dulu sebelumnya. Nggih, Bu. Kira-kira apa yang Bu Lis harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya menceritakan semuanya dengan Pak Heru, saya bisa memperoleh gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya. Kalau boleh tahu, ada masalah apa, Bu Lis? Saya cerita dulu nggih, Pak. Begini, di sekolah saya kan ada program setiap hari Jumatnya. Jumat pertama adalah Jumat bersih, Jumat kedua adalah Jumat sehat. Kalau Jumat yang ketiga adalah Jumat religi, dan yang terakhir ini Jumat literasi. Nah, saya kan diberi amanah untuk menjadi koordinator Jumat literasi nih, Pak. Dulu, saat awal, program ini tuh berjalan dengan baik. Namun, akhir-akhir ini, programnya jalan, tapi tidak seperti dulu lagi, Pak. Semangat anak-anak tidak tampak seperti saat awal program ini dilaksanakan. Baik, tadi Bu Lis mengatakan bahwa program Jumat Literasi yang jenengan ampuh mengalami kemunduran, nggih. Apakah Bu Lis sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Pak. Saya sudah masuk ke setiap kelas. Ternyata di sana saya menemukan ada beberapa kelas yang tanpa kehadiran wali kelasnya. Saya juga sudah menghubungi wali kelas untuk mendampingi muridnya saat kegiatan literasi. Namun, ada beberapa di antara mereka yang pada jam pertama saat literasi dilaksanakan belum tiba di sekolah. Lalu, dari pengamatan Bu Lis, mengapa Bapak Ibu wali kelas itu tidak ada di kelas, Bu? Begini, Pak, dari hasil pengamatan saya, Pak, ada beberapa wali kelas yang memang posisinya kan belum ASN. Dan kebetulan pula pada hari Jumat tidak ada jadwal mengajar. Sehingga beliau tidak masuk sekolah karena mungkin menganggap tidak ada kegiatan yang harus ia lakukan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa wali kelas yang di hari Jumat pada jam pertama dan kedua mengajarnya ini kosong. Sehingga mereka sengaja datang pada jam mengajar ketiga dan keempat. Oh, baik Bu. Kalau boleh saya simpulkan, ada beberapa wali kelas yang tidak hadir karena ada wali kelas yang belum ASN dan jadwalnya kosong di hari Jumat. Kemudian sengaja hadir di sekolah pada jam mengajar jam ketiga dan jam keempat dikarenakan jam pertama dan jam kedua kosong, nggih. Nah, Kenapa? kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Lis harapkan pada wali kelas ini, Bu? Saya ini mengharapkan, Pak, wali kelas yang memiliki kesadaran tinggi yang muncul dari dalam hatinya untuk mendampingi anak-anak dalam kegiatan literasi ini, Pak. Sehingga anak-anak merasa aman, terlindungi, dan dapat konsentrasi dengan baik yang berujung nanti pada suksesnya program Jumat Literasi ini. Baiklah, baik Bu Lis. Bu Lis tadi menginginkan kesadaran intrinsik ya yang muncul dari dalam hati masing-masing wali kelas. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Lis lakukan, Bu, untuk meningkatkan kesadaran diri dari wali kelas tersebut? Ada, Pak. Saya akan menghubungi wali kelas yang bersangkutan untuk dapat mendampingi muridnya saat kegiatan literasi. Baiklah, berarti Bu Lis akan menemui wali kelas yang biasanya di hari Jumat tidak mendampingi murid-muridnya. Begitu, nggih, Bu? Betul, Pak. Lalu, apakah ada metode yang pernah Bu Lis terapkan untuk Jumat literasi ini dan memperoleh hasil yang baik? Pernah, Pak.
Saya pernah menyampaikan ide saya saat rapat koordinasi bersama kepala sekolah dan semua Bapak Ibu guru. Saya menyampaikan gagasan saya tentang program Jumat Literasi ini agar Bapak Ibu wali kelas bersedia mendampingi anak-anaknya. Nah, yang kedua, saya juga berkolaborasi dengan kurikulum untuk mengatur jadwal agar wali kelas diisi jam mengajarnya pada jam pertama dan kedua, sehingga mereka tetap ada di saat kegiatan Jumat Literasi ini, Pak. Nah, yang ketiga, saya membuatkan video sebagai panduan Bapak Ibu wali kelas untuk memudahkan cara yang harus dilakukan untuk pelaksanaan Jumat Literasi, Pak. Karena memang setiap bulannya saya mengagendakan secara bervariasi kegiatan Jumat Literasi ini. Misalnya membuat poster, kartu ucapan selamat, kadang menggambar, terus menulis aksara Jawa, dan lain-lain. Nah, hasilnya, Pak, Bapak Ibu wali kelas bisa mendampingi anak-anak hingga tugasnya selesai. Oh, luar biasa ya, Bu Lis. Ternyata dengan menyampaikan ide jenengan saat rapat, kolaborasi dengan kurikulum, dan membuatkan video panduan wali kelas dapat mengefektifkan kegiatan Jumat Literasi, nggih. Nggih, Pak. Syukur alhamdulillah. Nah, jika kita rating Bu ini dari angka 1 sampai dengan 10 menurut Bu Lis, seberapa besar tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik kesadaran diri dari wali kelas, Bu? Kalau saya berikan peringkat nih, Pak, menurut saya antara 8 sampai 9, Pak. Wah, angka yang sangat tinggi ya, Bu, itu, Bu, mendekati sempurna, Bu. Nggih, benar, Pak. Nah, kalau begitu, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Lis lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Begini, Pak. Langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan segera merencanakan untuk menyampaikan ide saya ini di rapat koordinasi nanti. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menemui kurikulum untuk mengatur jadwal mengajar wali kelas. Dan yang ketiga, menyiapkan agenda Jumat Literasi dan membuat video panduannya. Baik, Bu. Jika boleh saya simpulkan, ada 3 hal yang akan jenengan lakukan, yaitu yang pertama, merencanakan, menyampaikan ide saat rapat. Kemudian yang kedua, menemui kurikulum untuk mengatur jadwal mengajar wali kelas. Dan yang ketiga, menyiapkan agenda Jumat Literasi dan membuat video panduannya. Nggih, betul sekali, Pak. Nah, kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu jenengan dalam melaksanakan rencana tersebut? Karena luar biasa ini bagus rencananya, Bu. Nggih, Pak. Pihak yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana ini ada pertama, kepala sekolah saya, Pak. Kemudian bagian kurikulum, dan yang terakhir rekan sejawat. Baik, Bu, berarti ada 3 pihak ya tadi ya, yang yaitu kepala sekolah, kurikulum, dan rekan sejawat. Nggih, benar, Pak. Baik, Bu, kalau begitu kira-kira Bu Lis butuh waktu berapa lama untuk dapat merealisasikan rencana ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak. Rencana ini akan saya realisasikan di minggu keempat bulan Agustus nanti. Tapi ya itu, Pak, mungkin pencapaiannya saja yang akan butuh waktu dan akan saya evaluasi secara intens pada setiap kegiatan ini. Baik, Bu. Nah, kapan nih, Bu, Bu Lis bisa mulai melaksanakan rencana baik ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, bahwa saya akan melaksanakan ini secepatnya untuk pelaksanaan Jumat Literasi minggu keempat bulan Agustus nanti. Nah, agar anak-anak dapat memperoleh pendampingan dan pembelajaran yang baik. Wah, sip, bagus sekali, Bu, itu. Kemudian, Bu Lis, komitmen seperti apa yang akan jenengan lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Oke, saya akan konsisten, Pak, secara terus-menerus. Jika sudah mampu berjalan dengan baik, saya akan menjaga kondisi ini agar tetap istiqomah. Saya juga akan mengingatkan Bapak Ibu guru untuk mengaktifkan kombel sekolah dan berbagi praktik baik, khususnya mengenai cara memunculkan kesadaran intrinsik murid dan guru. Baik, Bu, itu yang sangat bagus itu, Bu. Selanjutnya, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Lis butuhkan?
Kalau berbicara tentang dukungan, Pak, di sekolah saya, dukungan sarana, prasarana, dan moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Nah, barangkali dukungan internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya, Pak. Nggih, baiklah Bu Lis, semoga rencana jenengan berjalan dengan baik, dengan lancar nggih. Amin, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Lis setelah kita berbincang-bincang ini? Alhamdulillah, saya merasa lega karena sudah menemukan solusi permasalahan yang selama ini mengganjal di pikiran saya. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Lis sampaikan? Sepertinya sudah semua, Pak. Terima kasih banyak, nggih, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Nggih Bu, sama-sama. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita Bu Lis. Nggih, Pak. Oh iya Bu, jangan lupa nanti kabari saya lagi nggih setelah pelaksanaan Jumat Literasi di minggu keempat bulan Agustus nanti. Nggih, Pak. Akan saya ceritakan nanti bagaimana hasilnya. Baik Bu Lis, sukses ya Bu. Amin, Pak. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.